Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang persekutuan pembubaran karena perubahan pemilik. Di sini beranggotakan saya sendiri, Novalia Edwin Farida, dan juga dua teman saya, Desi Kaniasari dan juga Nur Afifah Ramadanti. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud persekutuan itu dinyatakan dibubarkan. Nah, suatu persekutuan dinyatakan dibubarkan apabila perjanjian bersama-sama yang semula diadakan untuk menjalankan usaha bersama-sama telah berakhir. Misalnya seperti apa? Kematian seorang anggota berakibatkan dengan sendirinya perjanjian kerjasama berakhir dan dengan demikian persekutuan dinyatakan dibubarkan. Nah, adanya persengketaan di antara para anggota, pengadilan dapat memutuskan pembubaran atas permintaan seseorang atau lebih dari anggota. Dengan demikian pula, pengunduran diri seorang anggota dengan menjual haknya juga membubarkan persekutuan yang semula. Dengan pembubaran persekutuan, kekuasaan yang didapatkan dari para anggota untuk menjalankan perusahaan sebagai usaha yang berjalan terus telah berakhir. Kemudian, meskipun pembubaran mengakibatkan berakhirnya persekutuan di antara individu-individu untuk mencapai tujuan semula, tetapi tidak berarti mengakhiri usaha perusahaan atau bahkan mengganggu kontinuitasnya. Selanjutnya, di sini ada keadaan yang menyebabkan terjadinya pembubaran persekutuan. Yang pertama ada pembubaran atas dasar perjanjian persekutuan atau bisa disebut juga act of the parties. Yang kedua, pembubaran atas dasar bekerjanya undang-undang. Keadaan pembubaran atas dasar bekerjanya undang-undang. Ini antara lain karena kematian seorang atau beberapa anggota persekutuan. Yang kedua, bisa jadi bangkrutnya seorang atau lebih anggota atau persekutuan. Nah, yang ketiga, kejadian-kejadian tertentu yang mengakibatkan tidak dapat bertindaknya perusahaan yang disebabkan oleh perbuatan individu anggota. Kemudian yang ketiga, keadaan di mana pembubaran atas dasar keputusan pengadilan. Selanjutnya, di sini ada persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan. Baik. Persoalan akuntansi apa? Yang pertama, masalah masuknya seorang atau lebih anggota baru. Ini persoalan akuntansinya. Yang kedua, pengunduran diri seorang anggota. Yang ketiga, bisa kematian seorang anggota atau lebih. Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, yang terakhir, penyatuan dan atau perubahan bentuk badan usaha. 1 juta rupiah, kemudian modal persekutuan setelah kita masuk dalam persekutuan yaitu 1 juta rupiah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Kaniasari dari Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan di sini saya memiliki contoh soal di mana mengenai pemberian bonus anggota lama. Dan saya bacakan contoh soalnya sebagai berikut. Desi dan Nova adalah anggota persekutuan dengan modal dan pembagian laba rugi dengan masing-masing berikut. Nah, ini saldo modal dan pembagian laba rugi masing-masing keanggotaan lama, di mana Desi sebesar 50.000, pembagian laba ruginya 45%, dan Nova 30.000, pembagian laba ruginya 35%, dan Sinta 20.000, pembagian laba ruginya 20%. Jadi jumlah total kesemuanya saldo modal dan pembagian laba rugi adalah sama-sama 100. Dan kemudian di sini ada Afifah ingin masuk dalam keanggotaan persekutuan dan diterima oleh anggota pemilik lama. Untuk itu Afifah menyerahkan uang sebesar 40.000 untuk penyertaan modal sebesar 25% dari modal persekutuan yang baru. Jadi Afifah ini adalah dia itu ingin masuk dalam keanggotaan baru, ingin bergabung untuk masuk dalam keanggotaan baru. Nah, di sini ada perhitungannya juga, teman-teman. Nah, ini dia perhitungannya. Modal Afifah dinilai 25% dari modal persekutuan baru, di mana 25% tadi sudah dijelaskan bahwa 25% adalah penyertaan modal.
di awal dikali 140.000. 140.000-nya adalah jumlah modal persekutuan yang baru tadi ya. Jadi totalnya 35.000. Nah, di sini ada setor modal Afifah, di mana Afifah itu menyetorkan modal sebesar 40.000 karena dia ingin masuk dalam keanggotaan baru. Kemudian bagian modalnya itu adalah jumlah dari 25% kali 140 tadi ya, sebesar 35, dan bonus anggota lamanya jadi 5.000. Dan untuk selanjutnya di sini ada bonus dibagi sesuai dengan perbandingan laba rugi sebagai berikut. Desi 45% kali 5.000 sama dengan 250. Nova menerima 35% kali 5.000 sama dengan 1.750, dan Sinta menerima 20% kali 5.000 sama dengan 1.000. Jadi totalnya 5.000. Nah, ini 45%, 35%, 20% ini adalah pembagian laba ruginya. Sedangkan 5.000 itu adalah jumlah dari anggota pemilik lama. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada video atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.